Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau mempresentasikan hasil tugas aku, yaitu project individu pada mata kuliah perpajakan 2. Adapun judul yang akan dibahas itu tentang tax hunting, identifikasi objek pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Studi kasusnya yang aku gunakan yaitu pada AVK Official Store, salah satu UMKM yang berjualan sepatu melalui marketplace Shopee. Topik ini penting karena saat ini banyak pelaku usaha yang berjualan secara online tetapi belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakannya. Padahal pajak merupakan hal yang wajib dipenuhi oleh setiap pelaku usaha agar bisnis dapat berjalan secara legal dan terhindar dari sanksi. Selain itu, pemahaman pajak juga bisa membantu usaha menjadi lebih profesional. Baiklah, sebelum langsung lanjut ke pembahasannya, izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalin, nama aku Niken Marcemelia Valentina dengan NIM 0103 1382429151. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu deskripsi usaha. AVK Official Store merupakan UMKM yang bergerak di bidang penjualan sepatu. Produk yang dijual meliputi sepatu pria dan wanita, seperti sneakers, sepatu casual, dan sepatu formal. Target pasar dari usaha ini adalah remaja hingga dewasa, karena produk sepatu merupakan kebutuhan umum yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Usaha ini berbasis online dan dijalankan melalui marketplace seperti Shopee, sehingga tidak memiliki toko fisik. Hal ini menjadi kelebihan karena dapat menghemat biaya operasional seperti sewa tempat, listrik, dan karyawan toko. Namun, meskipun lebih hemat, usaha online juga memiliki tantangan seperti persaingan harga yang ketat dan ketergantungan pada platform marketplace-nya tersendiri. Misalnya, kalau banyak toko jual produk yang mirip, maka harus bersaing harga atau kualitasnya. Lanjut ke pembahasan kedua, yaitu karakteristik usaha. Karakteristik utama dari usaha ini adalah menggunakan sistem marketplace secara penuh. Semua aktivitas mulai dari promosi, transaksi, hingga pembayaran dilakukan melalui Shopee. Selain itu, usaha ini sangat bergantung pada supplier dalam penyediaan barang. Artinya, jika supplier mengalami kendala, maka stok barang juga bisa terganggu. Transaksi yang terjadi biasanya dalam jumlah yang banyak, tetapi dengan nilai kecil hingga menengah. Hal ini membuat pencatatan keuangan menjadi sangat penting. Karena transaksinya banyak, jika tidak dicatat dengan baik, itu bisa terjadi kesalahan dalam perhitungan laba maupun pajak. Misalnya, ada 100 transaksi kecil dalam sehari. Kalau salah catat satu aja, lama-lama bisa jadi besar banget dampaknya. Baiklah, selanjutnya itu ke pembahasan ketiga tentang proses bisnis. Proses bisnis dimulai dari pembelian barang dari supplier. Barang yang dibeli kemudian disimpan sebagai persediaan. Selanjutnya, barang dijual melalui Shopee. Ketika ada pesanan dari pelanggan, barang akan dikemas dan dikirim menggunakan jasa ekspedisi. Pembayaran dari pelanggan tidak langsung diterima oleh penjual, melainkan ditahan oleh pihak marketplace dan baru diteruskan setelah barang diterima oleh pembeli. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan transaksi antara penjual dan pembeli. Namun, kondisi ini juga membuat adanya jeda waktu antara penjualan dan penerimaan uangnya. Yaitu membahas tentang keterkaitan pajak. Dalam proses bisnis, terdapat keterkaitan dengan pajak. Pada saat pembelian barang dari supplier, akan timbul pajak masukan. Sedangkan pada saat penjualan barang ke konsumen, akan timbul pajak keluaran. Seluruh transaksi ini harus dicatat dengan benar agar perhitungan pajak menjadi akurat. Biasanya data transaksi ini berasal dari marketplace sehingga pelaku usaha harus memastikan data tersebut sesuai dengan pencatatan mereka. Kalau data di Shopee beda dengan data yang dicatat, bisa bermasalah saat pelaporan pajaknya. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada objek pajak. Produk sepatu yang dijual oleh AVK Official Store termasuk dalam barang kena pajak
atau BKP. Selain itu, jasa tambahan seperti packaging atau pengemasan juga termasuk dalam jasa kena pajak atau JKP. Artinya, hampir seluruh aktivitas usaha ini masuk dalam objek PPN. Ini menunjukkan bahwa usaha retail seperti ini hampir selalu berkaitan dengan pajak. Selanjutnya, membahas tarif PPN. Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah sebesar 11% dari dasar pengenaan pajak. Dalam praktiknya, harga barang bisa sudah termasuk PPN atau belum. Di marketplace seperti Shopee, biasanya harga yang ditampilkan sudah termasuk PPN. Namun, penjual tetap harus memahami cara menghitungnya agar tidak salah dalam menentukan harga jual. Kalau salah hitung nih, bisa jadi keuntungan berkurang tanpa disadari. Oke, selanjutnya itu ke pembahasan tentang PPNBM. Untuk pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, produk sepatu umumnya tidak termasuk kategori barang yang mewah, sehingga tidak dikenakannya PPNBM. Namun, jika sepatu yang dijual merupakan produk impor dengan harga yang sangat tinggi, maka ada kemungkinan dikenakannya PPNBM. Jadi, tidak semua barang itu kena PPNBM, hanya saja yang tergolong mewah yang terkena. Lanjut ke pembahasan pajak masukan dan pajak keluaran. Pajak keluaran berasal dari penjualan, sedangkan pajak masukan berasal dari pembelian. Pajak masukan dapat dikreditkan jika pembelian dilakukan dari supplier yang berstatus PKP. Namun, jika supplier bukan PKP, maka pajak masukan tidak dapat dikreditkan. Hal ini penting karena akan mempengaruhi jumlah pajak yang harus dibayar. Kalau banyak yang beli dari non-PKP, maka pajak yang dibayar bisa lebih besar. Oke, selanjutnya itu ke pembahasan hasil simulasi. Tapi mohon maaf sebelumnya, untuk tabel pembahasan hasil simulasinya nggak aku tampilin di PPT karena itu banyak banget dan ada di kertas laporannya. Jadi di sini aku mau bahas tentang hasilnya aja. Dari hasil simulasi, pajak keluaran itu mempunyai total sebesar Rp484.000 dan pajak masukannya memiliki total sebesar Rp528.000 sehingga terjadinya lebih bayar sebesar Rp44.000. Kelebihan ini bisa dikompensasikan ke periode berikutnya. Artinya, pajak yang dibayar saat pembelian lebih besar dibanding pajak dari penjualannya. Kelas selanjutnya yaitu pembahasan tentang resiko pajak. Dalam menjalankan usaha seperti AVK Official Store, terdapat beberapa resiko yang berkaitan dengan pajak yang perlu diperhatikan. Risiko pertama adalah tidak membuat atau terlambat membuat faktur pajak. Hal ini cukup sering terjadi pada UMKM karena kurangnya pemahaman tentang kewajiban perpajakan. Padahal, faktur pajak merupakan bukti penting dalam pelaporan PPN. Yang kedua yaitu kesalahan dalam mengkredit pajak masukan. Misalnya, pelaku usaha mengkredit pajak dari supplier yang sebenarnya bukan PKP nih, sehingga tidak memenuhi syarat. Hal ini bisa menyebabkan koreksi saat pemeriksaan pajak terjadi. Selain itu, terdapat risiko perbedaan data antara marketplace seperti Shopee dengan pencatatan internal perusahaan. Karena transaksi dilakukan secara online, pelaku usaha sering hanya mengandalkan data dari platform tanpa melakukan pencatatan secara detail. Jika terjadi perbedaan data, maka laporan keuangan dan laporan pajak bisa tidak sinkron. Ini bisa menimbulkan masalah saat dilakukan audit atau pemeriksaan oleh pihak pajak. Risiko lainnya adalah kurangnya pemahaman terhadap peraturan pajak yang terus berubah. Jika pelaku usaha tidak mengikuti perkembangan aturan, maka bisa terjadi kesalahan dalam perhitungan maupun pelaporan pajak. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk tidak hanya fokus pada penjualan, tetapi juga memahami dan mengelola aspek perpajakan dengan baik. Selanjutnya, yaitu ke pembahasan strategi. Untuk mengatasi berbagai resiko tersebut, diperlukan strategi yang tepat dalam pengelolaan pajak. Strategi pertama
adalah memilih supplier yang sudah berstatus PKP. Dengan begitu, pajak masukan yang diperoleh dapat dikreditkan sehingga dapat mengurangi beban pajak yang perlu dibayar. Strategi kedua adalah melakukan pencatatan transaksi secara rapi dan konsisten. Setiap transaksi, baik pembelian maupun penjualan, harus dicatat dengan detail agar data yang dimiliki sesuai dengan data dari marketplace. Selain itu, pelaku usaha juga perlu melakukan rekonsiliasi data secara berkala, yaitu mencocokkan data internal dengan data dari Shopee. Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak ada perbedaan yang bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Strategi berikutnya adalah memahami dan mengikuti peraturan pajak yang berlaku. Pelaku usaha dapat mempelajari aturan terbaru atau berkonsultasi dengan pihak yang lebih ahli agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaporan. Selain itu, strategi penentuan harga juga penting nih. Pelaku usaha harus mempertimbangkan unsur pajak dalam menentukan harga jual agar tetap mendapatkan keuntungan tanpa melanggar aturan. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, pelaku usaha dapat mengelola pajak dengan lebih baik dan meminimalkan resiko yang mungkin akan terjadi. Kita masuk ke bagian akhir, yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa AVK Official Store merupakan usaha yang menjual barang kena pajak sehingga wajib dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Dalam kegiatan usahanya, terdapat hubungan yang erat antara pembelian dan penjualan dengan pajak, yaitu melalui pajak masukan dan pajak keluaran. Pengelolaan pajak yang baik sangat penting karena dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Jika pajak tidak dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan kerugian maupun sanksi dari pihak pajak. Selain itu, usaha berbasis marketplace memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam hal pencatatan dan kesesuaian data transaksi. Oleh karena itu, diperlukan sistem pencatatan yang rapi dan strategi yang tepat. Dengan memahami dan menerapkan konsep perpajakan dengan baik, pelaku usaha tidak hanya dapat memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga dapat meningkatkan profesionalitas dan keberlanjutan bisnisnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman pajak merupakan hal yang sangat penting bagi setiap pelaku usaha, termasuk UMKM seperti AVK Official Store ini. Sekian pembahasan yang dapat aku sampaikan. Apabila ada salah kata, aku mohon maaf. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.